Revolver mungkin akan membuat Kit merasa bosan dengan kisah balas dendam klasik yang jadi alur utama di film ini. Film yang ditulis dan diarahkan oleh sutradara Oh Sung Uk ini menggait sejumlah artis ternama Korea Selatan, seperti Jeon Do-yeon, Ji Chang-wook, Jang Jae-young, dan Lim Ji-yeon. Revolver sendiri bercerita tentang seorang mantan polisi wanita, Polwan, bernama Ha So-young. Ia mengajukan diri untuk ditumbalkan mendekam di dalam penjara, agar dapat menyembunyikan pelaku dan perbuatan kejahatan yang sebenarnya. Sebelum dipenjara, Ha So-young sempat menjalin kasih dengan Im Seok-yong, yang diperankan Lee Jung-jae, yang juga bekerja di kepolisian. Mereka bahkan sudah membeli apartemen dan merencanakan untuk tinggal bareng. Namun, tiba-tiba saja kejahatan yang pernah dilakukan Ha So-young dan Im Seok-yang saat mereka bekerja sama dengan bandar narkoba bernama Andi, diperankan Ji Chang-wook, mencuat ke publik. Alhasil, Ha So-young menyerahkan diri untuk dipenjara selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu ternyata ada banyak hal yang berubah dan menjadi janggal bagi Ha So-young. Saat dirinya mendekam di penjara, tiba-tiba saja dikabarkan jika Im Seok yang meninggal bunuh diri, karena tak kuat menahan malu akibat sebuah kasus lain yang terbongkar ke publik. Su-yang menyadari bahwa dirinya sudah dibuang oleh semua yang terlibat dalam sebuah kasus kejahatan yang membuatnya dipenjara atas tuduhan korupsi. Andi pernah menjanjikannya sejumlah uang tapi nggak pernah ditepati. Bebas dari penjara, Su-yang melakukan sebuah pengejaran terhadap apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Dia menjalani sebuah misi tanpa ada yang bisa dipercaya. Di tengah jalan dia bertemu dengan Yun-san, seorang perempuan misterius yang gak diketahui keberpihakannya. Yun-san membuat perjalanan Su yang makin penuh intrik. Ha tidak berhenti melacak setiap orang yang dapat ditemukannya yang terlibat dalam skandal tersebut, yang mengarah ke misteri kejahatan bergaya prosedural. Di antara orang-orang tersebut termasuk mantan kolega Ha, Min Ki-hyun, diperankan Jung Jae-young, dan Shin Dong-ho, diperankan Kim Jun-han, dan Jo Jae-hoon, diperankan Jung Men Sik, yang sekarang menjadi pemilik toko yang menjalankan simulator golf. Dia juga bertemu dengan Jang Yun-san, diperankan Lim Ji-yeon, yang misterius, seorang pelayan bar yang datang pada hari pembebasannya untuk menjemputnya. Saat penyelidikan semakin mendalam, dia segera mengungkap konspirasi yang lebih besar di balik skandal yang melibatkan dirinya sejak awal. Film ini syarat dialog, yang dapat menjadi hal yang tidak disukai oleh penonton yang mencari film thriller yang cepat. Tetapi selama film tersebut berhasil membuat pemirsa tertarik pada cerita yang rumit, dan usaha Ha untuk mendapatkan uang yang dijanjikan sebelum dia dipenjara. Kabar baiknya adalah Jeon Do-yeon tidak mengecewakan dalam perannya sebagai mantan polisi yang putus asa dengan satu tujuan tunggal dalam benaknya. Kita dapat merasakan tekad, kemarahan, dan ketidakadilannya dengan gaya aktingnya yang minimalis, yang sebagian besar mengandalkan ekspresi wajah di balik sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan. Penampilannya halus dan tanpa kecenderungan berakting berlebihan yang terkait dengan tipe karakter pendendam ini. Ia juga didukung oleh 2 aktor pendukung yang solid, dimulai dengan Lim Ji-yeon sebagai pelayan bar yang licik, Yun-san yang mungkin atau mungkin bukan sekutu yang membantu Ha So-young dalam usahanya. Ji Chang-wook layak disebut sebagai Andi yang licik dan nakal, yang telah mengingkari janjinya untuk memenuhi hadiah Ha. Namun, skenario Sung Uk tidak semenarik yang dikira. Ketergantungannya yang berlebihan pada eksposisi verbal cenderung menjadi berat sebelah hingga menjadi membosankan. Beberapa karakter pendukung dan karakter minor lainnya diperkenalkan secara asal-asalan, sehingga menghasilkan penampilan yang kurang maksimal. Kemudian, ada hasil akhir yang memuaskan di babak ketiga yang klimaks. Sebuah film thriller kriminal yang bertempo lambat seperti Revolver akan lebih baik jika ada klimaks yang kuat untuk membenarkan waktu yang dihabiskan sejak awal cerita. Pendekatan naratif Sung Uk di babak ketiga agak mengingatkan saya pada apa yang akan dilakukan Jo Hye-tu untuk menutup cerita. Anggap saja itu adalah perubahan nada yang menarik yang secara diam-diam berubah dari cerita yang bertempo lambat dan atmosferik menjadi film thriller yang gelap dan lucu, lengkap dengan momen-momen kekerasan dan kebrutalan yang jarang.